Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di video yang ke-9 ini. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 4524091077. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Mari kita simak penjelasannya. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy yang dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Drs. C.D. Gasalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui manusia. Dalam peristiwa ini, yang mengetahui atau subjek yang memiliki diketahui objek di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa pengetahuan dalam arti luas berarti semua kehadiran internasional objek dalam subjek. Namun dalam arti sempit dan berbeda dengan imajinasi atau pemikiran belaka, pengetahuan hanya berarti putusan yang benar dan pasti atau kebenaran dan kepastian. Di sini subjek sadar akan hubungan objek dengan eksistensi. Pada umumnya adalah tepat kalau mengatakan pengetahuan hanya merupakan pengalaman atau sadar, karena sangat sulit melihat bagaimana persisnya suatu pribadi dapat sadar akan suatu eksisten tanpa kehadiran eksisten itu di dalam dirinya. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran, antara knowledge dengan truth. Jadi pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi. 1. Jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena memang itu merah, benda itu panas karena memang dirasakan panas, dan sebagainya. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Nah, yang keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Yang kedua yaitu poin yang kedua yaitu perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Dari sejumlah pengertian yang ada, sering ditemukan keracunan antara pengertian ilmu dan pengetahuan.
Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti tersendiri. Hal ini sering kita jumpai dalam berbagai karangan yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Namun jika kedua kata itu berdiri sendiri-sendiri, akan tampak perbedaan antara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat diketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab ilm. Seiring dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka definisi berikut pun tidak jauh berbeda. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Untuk memperjelas pemahaman kita, perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum mengetahui syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut pengetahuan biasa, pengetahuan kedua disebut pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek tertentu atau formal dan material, dan harus bersistem atau harus runtut. Di samping itu, pengetahuan ilmiah harus memiliki metode tertentu dengan sifatnya yang umum. Metode itu meliputi metode deduksi, induksi, dan analisis. Setelah dikemukakan beberapa pengertian tentang pengetahuan, sekarang akan dikemukakan beberapa pengertian tentang ilmu sebagai bahan perbandingan. Dalam ensiklopedia Americana dijelaskan bahwa ilmu atau sains adalah pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis. Delienggi mengutip Paul Friedman dari buku Prinsip-prinsip Penelitian Ilmiah, memberi batasan ilmu sebagai berikut. Ilmu adalah suatu bentuk aktiva manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya pada dan mengubah lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Rumusan lainnya datang dari Carl Sagan yang mengatakan ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Dalam arti umum, ilmu sering dijadikan pembeda, umpamanya untuk membedakan antara disiplin ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sementara itu, Junjun S. Surya Sumatri dalam buku Ilmu dalam Perspektif menulis, ilmu lebih bersifat merupakan kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsikan. Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematik dan cara memperolehnya. Perbedaan tersebut menyangkut pengetahuan prailmiah atau pengetahuan biasa, sedangkan pengetahuan ilmiah dengan ilmu tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Dalam perkembangannya lebih lanjut di Indonesia, pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat berikut. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima atau ia telah mengetahui. Kata jadian ilmu berarti pengetahuan, dan memang dalam bahasa Indonesia sehari-hari di ilmu diidentikan dengan pengetahuan. Dengan demikian kita dapat tarik kesimpulan bahwa dalam bahasa pengetahuan
dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Bagian B, hakikat dan sumber pengetahuan. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya atau survival. Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup ini. Dia memikirkan hal-hal baru karena dia telah hidup bukan sekedar untuk berkelangsungan hidup, namun lebih dari itu. Manusia mengembangkan kebudayaan. Manusia memberi makna kepada kehidupan. Manusia memanusiakan dirinya dalam hidupnya, dan masih banyak lagi pernyataan semacam ini. Semua itu pada hakikatnya menyimpulkan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu dalam hidupnya yang lebih tinggi dari sekedar kelangsungan hidupnya. Inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya, dan pengetahuan ini juga yang mendorong manusia untuk menjadi makhluk yang bersifat khas di muka bumi ini. Pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia yang disebabkan dua hal. Yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Nah, yang kedua, yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berpikir menurut suatu jalur kerangka berpikir tertentu. Pada pembahasan ini, penulis mencoba menjelaskan tentang hakikat pengetahuan yang meliputi apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Hal ini juga merupakan bagian dari kajian filsafat pengetahuan atau epistemologi. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih, bye-bye.